Konflik lahan antara warga Kampung Mantar, Kecamatan Damai, dan PT Manor Bulat Lestari, MBL, berlanjut, di mana mediasi yang telah dijadwalkan seringkali diabaikan oleh pihak perusahaan. Warga setempat yang selama ini mengelola lahan garapan menghadapi kendala serius ketika mereka dihalangi untuk mengakses tanah mereka sendiri, yang sebagian telah digarap oleh PT MBL untuk kegiatan penambangan. Penyerobotan lahan perkebunan warga ini telah meresahkan warga sejak beberapa bulan lalu dan memuncak pada hari Senin, tanggal 6 Mei tahun 2024, ketika dijadwalkan pertemuan mediasi keempat antara warga dan perusahaan. Pertemuan ini merupakan respons atas laporan berulang dari warga ke petinggi Kampung Mantar, Bapak Sabdan, mengenai penyerobotan lahan oleh PT MBL. Dilarang naik sampai ke lokasi. Jadi saya bilang tidak bisa kalau kami tidak sampai ke lokasi, kami punya bekas ladang atau belukar. Kalau kami tidak naik sampai lokasi, kami tidak tahu punya kami digarap, tapi ternyata tidak. Nah, terus kami bilang, oh punya kami tidak digarap, ternyata digarap. Sehingga kami hari itu naik ke lokasi, ternyata semua sudah digarap. Selama saya menjabat, tidak pernah tahu itu ada pembayaran. Masyarakat minta saya mediasi, saya lakukan mediasi sesuai yang saya tahu. Ketika penjelasan dari MBL menyatakan bahwa itu ada pembayaran ke pihak pewaris, kita minta dimediasi sama yang menjual. Nah, makanya ini kita buatkan surat limpahan ke kecamatan sesuai alur. Karena kita sudah melakukan 4 kali mediasi, kita akan langsir ke kecamatan. Tapi selama saya menjabat, lagi-lagi saya tidak tahu itu, Pak. Saya tidak tahu itu. Saya tekankan, saya tidak pernah tahu ada pembayaran sebelumnya selama saya menjabat. Itu. Kira-kira berapa Pak untuk keseluruhan masyarakat ini yang bermasalah? Total yang saya tahu 100 lebih Pak total hektarnya. Dan saya garis bawahi, yang dituntut mereka ini bukan hutan rimba. Yang mereka tuntut ini adalah hak kelola. Hak kelola. Yang dia persoalkan ini tanam tumbuhnya, ladang rumahnya seperti apa. Harapan saya ya ke depannya ya MBL jalan sesuai alurnya. Itu satu. Kedua ya karena kita ini bukan lagi negara zaman Majapahit, jadi tidak boleh itu ya dikuasai oleh 1-2 orang saja. Karena kita bernegara ini orang banyak, orang Mantar ini kalau itu 1-2 orang Pak tidak akan jadi desa. Ya, betul. Karena ini masyarakat Mantar banyak, makanya dia jadi desa. Jadi harapan saya pemerintah yang lebih tinggi lagi, mohon kami dibantu untuk menyelesaikan ini seadil-adilnya. Langkah Bapak ke tingkat kabupaten sudah pernah dilakukan Pak? Mediasi di tingkat atas? Kalau ke tingkat kabupaten saya pernah menyurati Pak. Bahkan saya pernah ketemu ke Pak Bupati karena waktu itu agendanya lain, tetapi saya begitu ketemu beliau saya sampaikan bahwa kita ada permasalahan di kampung. Dari sama beliau menginstruksikan saya koordinasi ke kecamatan, dan ke kecamatan pun kita sudah berkoordinasi Pak. Makanya sampai terjadi lagi hari ini. Sebenarnya saya selaku pribadi saya sudah angkat tangan Pak. Ya, saya sudah angkat tangan karena saya ini keempat kalinya saya mediasi. Mediasi pertama tidak dihadiri, mediasi kedua tidak dihadiri, ketiga tidak dihadiri. Nah, keempat ini baru dikirim dari pihak MBL perwakilan itu Pak. Enggak, tapi yang jelas kalau untuk itu kami dari pihak kampung, saya selaku ketua RT untuk mengundang sampai hari ini kan sudah 4 kali kami mengundang. Nah, jadi belum ada keputusan baru hari ini, ada juga perwakilan dari pihak MBL yang hadir. Siang Pak. Selamat siang. Dengan siapa Pak? Saya dengan Pak Iqbal dari MBL, manajer security MBL. Oke, terima kasih buat waktunya Pak. Kami dari media ini kan mendapatkan laporan dari masyarakat di Mantar ini soal permasalahan lahan antara masyarakat setempat dengan PT MBL. Apa Pak yang bisa disampaikan dari pihak perusahaan terkait pertemuan siang hari ini? Jadi dari manajemen ya menyampaikan kepada kita bahwasannya yang lahan yang sudah digarap di PT BSS itu dari manajemen sudah membayar. Ada kesepakatan dari pihak pewaris menyampaikan kepada kita dan dari Polsek juga untuk mengundang memediasi agar mediasi tersebut dengan para pewaris
dan pengelola segera dilaksanakan. Kalau pihak manajemen menyebut bahwa pernah ada pembayaran, apakah ada bukti-buktinya Pak, gitu seperti jual beli atau dari pejabat? Ya, mungkin tentunya ada ya, tapi saya tidak tahu pasti itu. Kalau saya tidak pernah melihat, tapi dari manajemen mengatakan bahwa itu sudah ada ya. Saya yakini bahwa itu sudah dilakukan pembayaran. Selamat siang Pak. Ya, Ya, dengan Bapak siapa? Asmuni. Apa yang mau Bapak sampaikan dari pertemuan pagi menjelang siang ini? Nah, yang mau saya sampaikan, PT MBL, PT Tambang, perusahaan perkebunan sawit pun tidak ada aturan menggarap hak kelola masyarakat tanpa sepengetahuan masyarakat. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Dengan Bapak siapa? Saya nama Karyani dari Kampung Besi. RT Pak. Kami bikin ladang di Sungai Putih Gergaji. Nah, dulu di situ kami tidak tahu ada perusahaan yang ada masuk ke situ, kami tidak tahu. Niat kami ini berladang cari makan, ditanam padi di situ. Jadi tahu-tahu dengan tahun yang sekarang ini di situ dimasuk oleh perusahaan MBL. Nah, tetapi masuk di situ tanpa mesuarah dengan hak kelola. Jangankan hak kelola, Pak Petinggi Mantar saja tidak tahu. Demikian berita ini kami sampaikan melalui wartawan kami, Fernandes, Lavau Kompason Kutai Barat Kalimantan Timur melaporkan.